Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita belajar nggak seperti kemarin yang sinkronus. Jadi untuk minggu ini saya sistemnya asinkronus. Jadi nanti kalian saya kasih apa PPT dan nanti ada video yang menjelaskan tentang materi pada minggu ini. Jadi pada kalau misalnya kita kemarin sudah membahas tentang sistem bilangan, di mana di sistem bilangan tersebut ada, kalau yang kita biasa sehari-hari itu ada bilangan desimal, kemudian ada bilangan biner nantinya yang kita akan bahas terus, kemudian nanti ada lagi bilangan oktal, ada lagi bilangan heksadesimal. Nah, untuk kedepannya kita akan mempelajari, jadi nanti kita akan lebih sering ketemu sama bilangan biner. Nah, nanti ketemu belajar aljabar boolean, kemudian bilangan biner itu kalau misalnya di teknik digital atau di sistem digital suatu, entah itu komputer atau barang elektronik yang lain itu uh, fungsinya apa sih? Aplikasinya di mana? Nah, nanti kita belajar di gerbang logika. Jadi di gerbang logika ini istilahnya dasar dari teknik digital. Jadi pada minggu ini kita belajar dasarnya dengan beberapa tambahan gerbang logika kombinasi tapi yang sering atau umum digunakan. Jadi gerbang logika yang pertama yang akan kita pelajari adalah gerbang logika OR. Nah, di gerbang logika OR ini kalau misalnya kalian pernah belajar pasti ya dulu belajar belajar logika ya. Nah, itu OR itu adalah kalau misalnya kita memiliki input 0 dan 0, maka outputnya adalah 0. Tapi kalau misalnya kita memiliki input, salah satu inputnya adalah 1, entah itu 01, 10, atau 11, maka outputnya adalah 1. Nah, kalau misalnya di gerbang logikanya sendiri seperti ini, ininya, ini bentuk gerbang logikanya. Kemudian notasinya, kalau OR itu adalah plus jumlah. Nah, di sini ada suatu input A, kemudian input B, ada dua input. Nah, output Y. Nah, untuk mendapatkan output Y dari gerbang logika OR ini, kita akan menotasikan Y sama dengan A plus B. Nah, di sini, yang ini namanya truth table. Truth table. Nah, truth table ini nanti buat apa? Kalau misalnya kalian ada suatu gerbang logika nih, kita pengen nyederhanain gerbang logika. Nah, nanti kita bikin truth table-nya. Kira-kira penyederhanaan yang kita lakukan ini benar atau tidak, gitu. Sesuai atau enggak. Nah, nanti kita bisa ngecek dari truth table-nya. Nah, truth table ini tergantung berapa jumlah inputan yang akan kalian buat. Nah, karena kalau misalnya kita cuma satu inputan, satu input berarti jumlah kombinasi dari satu input itu adalah 2. Gimana duanya? Karena yang teknik digital ini kita menggunakan biner atau aljabar boolean, kita pakai kalau misalnya dia ada satu kombinasi, hanya satu kombinasi, berarti kita pakai 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, berarti kalau misalnya satu kombinasi, dia cuman 0 sama 1. Kalau dua kombinasi, misalnya kita punya dua kombinasi. Nah, kayak gini kan dua kombinasi nih, A sama B. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kombinasinya apa aja? Nah, kombinasinya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Seperti yang ini. Nah, kalau misalnya saya punya ada 3 kombinasi nih, ada 3 input. Berarti kita 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kombinasi. Nah, nanti kita bikin kayak gini aja. Ada kombinasi A, B, sama C. Nah, ini A, ini B, yang ini C. Di sini kita buat 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, di sini 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ini agak ke atasnya. 1, 1. Nah, di sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi kombinasinya adalah 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, kemudian 0,
1, 0, kemudian 0, 1, 1, kemudian 1. Ini 0 ya, 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, ya 1, 1, 0, kemudian 1, 1, 1 di sini. Jadi ada 8 kombinasi. Nah, kalau misalnya ada 4 input, ya berarti 2 pangkat 4. Itu ada 16 kombinasi. Nah, itu berarti seterusnya seperti itu. Nah, kemudian ini gerbang logika OR. Jadi kalau misalnya di gerbang logika OR, ada suatu nilai, apapun, kalau misalnya di suatu nilai tersebut, di suatu input tersebut, ada nilai 1, angka 1, berarti nanti hasilnya outputnya adalah 1. Begitu pula kalau misalnya di sini ada 3 input. Misalnya saya punya tambahan di sini C. Nah, di sini nanti ada tambahan satunya. Jadinya kayak gini. 001. Nah, di sini outputannya di sini 0, 1, 1, 1, 1, 1. Pokoknya sampai ke bawah 1 karena dia memiliki ada kombinasi 1 seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut ke gerbang logika N. Nah, kalau di gerbang logika N, kalau yang tadi gerbang logika OR ini agak miring seperti ini. Kalau gerbang logika N ini nanti lurus begini. Nah, untuk notasinya adalah kali di sini. Misalnya di sini ada 2 input A dan B, maka notasi dengan output Y ya, maka notasinya adalah Y sama dengan A dikali B. Jadi kalau A dikali B ini adalah gerbang logika N. Nah, untuk truth table-nya bagaimana untuk gerbang logika N? Nah, kalau di gerbang berbeda dengan gerbang logika OR, yang tadi kalau misalnya ada nilai satunya, dia pasti nilai 1. Kalau di gerbang logika N, kalau misalnya di setiap suatu input atau suatu masukannya itu memiliki nilai 0, dia pasti bernilai 0. Tapi kalau misalnya semuanya 1, baru akhirnya bernilai 1. Jadi di sini 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, baru 1, 1, dia bernilai 1. Kalau misalnya saya bikin tambahan lagi nih, ada 3 input. Misalnya di sini ada A, sini ada B, sini ada C misalnya. Ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Salah. Gini. Di sini seharusnya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, baru di sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, misalnya di sini ada A, B, C. Nah, untuk hasil dari gerbang logika N, di sini ada output Y misalnya. Di sini ada tambahan C gitu ya. Selama dia memiliki nilai 0, dia akan bernilai 0 di sini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini karena nilai 1 semua, cuma nilai 1. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa satu-satu nih. Misalnya saya ada A, B, C. Jadi A dulu dikali B, nah, kemudian baru dikali C setelahnya hasilnya. A dikali B berapa, kemudian dikali C. Atau ada lagi A dikali B dikali C. Nah, nanti di sini ada sifat aljabar boolean di sini. Saya lupa sifat apa ya, asosiatif apa distributif. Nah, nanti salah satunya ini. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi OR ada nilai 1, dia pasti bernilai 1. Kalau misalnya di N ada satu nilai 0, dia bernilai 0. Kemudian ada lagi gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini seperti ini, bentuknya. Untuk gerbang logika NOT, dia pasti akan inverse dari gerbang logika inputnya. Jadi misalnya saya punya gerbang logika, punya inputan 0. Nah, punya inputan 0. Dia pasti nilainya di sini 1. Karena dia kebalikannya dari input. Outputnya pasti bernilai 1. Misalnya saya punya di sini inputnya 1, dia outputnya pasti bernilai
0 seperti ini. Nah, kemudian untuk notasinya adalah di sini ada atasnya ya, ada entah itu kalian bisa bikin kutip atau di atasnya dikasih garis gini. Ini kita sebut A-not. A-not. Jadi gerbang logika not di sini. Nah, kemudian ini gerbang-gerbang dasarnya ya. Gerbang-gerbang dasarnya ada OR, AND, kemudian ada NOT. Nah, kalau misalnya kalian ini ya, kalau misalnya belajar rangkaian listrik yang paling gampang analoginya gini. Misalnya di sini ada suatu rangkaian tertutup. Nah, untuk gerbang logika NOT seperti ini, kita punya misalnya di sini ada saklar dengan rangkaian paralel. Nah, di sini ada lampu. Lampu ini outputannya. Nah, di sini ada A, kemudian di sini ada B. Nah, di sini saklar. Anggaplah kalau misalnya dia bernilai 1, dia menutup saklarnya ke sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di sini sumber tegangannya, asal salah satu dari A atau B ini menutup, karena di sini rangkaiannya paralel, dia pasti lampunya nyala. Beda kalau misalnya dua-duanya terbuka gini, off. Tapi kalau misalnya dua-duanya, misalnya A nih nutup, nah pasti dia nyala. Nanti dia lewatnya sini. Kalau misalnya B-nya yang nutup, pasti lewatnya nanti B. Kalau nutup dua-duanya, ya pasti nanti bagi, tapi nanti di sini ini lagi, bergabung lagi. Nah gitu. Nah, beda dengan rangkaian gerbang logika N. Nah, kalau gerbang logika N ini, kalau yang tadi paralel, untuk gerbang logika N ini dia rangkaiannya seri. Nah, di sini ada A misalnya, ada saklar A, kemudian di sini ada saklar B. Di sini ada lampu misalnya. Ini ada B. Nah, kalau kita lihat, misalnya di sini si A-nya doang yang nutup nih, yang saklarnya nutup, on. Nah, dia tetap nggak bisa ke lampu ini, karena si B-nya kebuka. Atau cuma si B-nya aja yang nutup. Dia nggak bisa masuk ke sini, karena si A-nya kebuka. Jadi harus dua-duanya dalam keadaan tertutup. Baru si lampu ini bisa on. Nah, ini juga begitu dengan gerbang logika. Harus sama-sama satu, baru dia bisa on. Kemudian ini tadi yang not, inverse ya. Dia nanti kebalikannya. Kemudian di sini ada gerbang logika NOR. Nah, gerbang logika NOR ini adalah gerbang logika gabungan gerbang logika OR, dan NOT. Nah, karena di sini gabungan gerbang logika OR dan NOT, jadi kita punya, misalnya saya punya input A dan B. Nah, kemudian saya OR-kan. Nah, kita di sini punya ini ya, ada truth table-nya juga di sini. A dan B. Nah, kita OR-kan. Ini 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Nah, hasil A di-OR-kan dengan B atau ditambah, dia seperti ini. Asal kalau misalnya di-OR-kan kan asal ada 1, dia pasti bernilai 1. Di sini 0, karena di sini ada 1, 1, 1, 1. Nah, udah. Setelah kita OR-kan, gerbang logika NOR ini kita not-kan hasilnya di sini. Kan ini udah nih. Di sini adalah A plus B. Yang di sini. Yang di sini. Kemudian kita not-kan di sini. Nah, di sini baru ada output misalnya Y gitu ya. Jadi Y adalah A plus B, kita not-kan. Jadi di atas kita kasih garis. Nah, not itu tadi kebalikannya ya. Kalau misalnya inputnya 0, dia outputnya 1. Berarti di sini 1, kalau di sini 1, dia outputnya 0, 0, 0, 0. Nah, jadi gerbang logika NOR itu gerbang logika yang kita OR-kan dulu, kemudian kita not-kan. Nah, jadilah gerbang logika NOR. Nah, kalau misalnya bentuk gerbang logikanya seperti apa? Nah, kalau karena kita di sini ada 2 gerbang logika kan repot ya. Nah, jadi di gerbang logika NOR ini kita cukup menambahkan ada buletan ya di ujung outputnya ini.
Jadi ini menandakan dia dinotkan. Nah, jadi yang tadinya OR, depannya tambah N, not OR. Gitu. Nah, untuk outputannya dia kebalikan dari gerbang logika OR. Kemudian ada lagi gerbang logika NAND. Nah, kalau misalnya kita lihat yang tadi sama seperti ini. Jadi gerbang logika NAND adalah gerbang logika N. Gerbang logika N. Ini ada A. Kemudian di sini ada B. Kemudian setelah itu kita notkan. Nah, hasilnya kita notkan. Ini output, anggaplah Y gitu ya. Kita coba buat truth table-nya. A di sini, kemudian di sini ada B. Kemudian di sini adalah output A dikali B atau A di N-kan dengan B. Nah, di sini A dikalikan dengan B. Ini kita buat dulu ininya kombinasinya karena di sini ada dua input jadi ada 4 kombinasi. 0 0 1. Nah, kalau misalnya kita ingat yang tadi gerbang logika N apabila dia diberikan nilai 0, kalau ada nilai 0-nya dia pasti bernilai 0. Kalau misalnya dia semuanya 1 baru akhirnya dia bernilai 1 di sini. Nah, di sini kan udah kita N-kan nih. Nah, kemudian kita notkan. Jadi A dikalikan dengan B dan kita notkan di sini. Nah, jadi di sini kebalikannya 0 jadi 1, 0 jadi 1 lagi, 0 jadi 1 lagi, 1 jadi 0. Nah, jadi seperti ini untuk gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND ini gerbang logika yang banyak diproduksi oleh produsen komponen elektronik. Nah, ini salah satu. Nah, nanti kalau misalnya kalian belajar komponen elektronik, kita akan lebih sering menggunakan gerbang logika NAND. Nah, nanti juga ada gimana caranya suatu gerbang logika itu kita punya gerbang punya rangkaian logika isinya OR nih atau N. Nah, kita ubah sesuai sama bisa kita sederhanakan, kita bisa ubah juga. Kita butuhnya nih karena kita punya gerbang logika begini-begini ini, kita bisa sesuaikan dengan karakteristiknya. Nah, seperti ini. Nah, nanti pakai menggunakan aljabar boolean. Nah, ini salah satu teorema De Morgan namanya yang digunakan di aljabar boolean. Nah, kalau kalian lihat di sini ada A dikalikan dengan B kemudian dinotkan, berarti di sini adalah gerbang logika NAND ya. Not N. Yang tadi barusan. N. Di sini ada gerbang logika A or B kemudian dinotkan, berarti di sini NOR. Ini sama aja kayak gini nih. Ini sama aja kayak nah ini yang barusan kita kita bahas tadi. Nah, di teorema De Morgan ini menjelaskan bahwa A dikalikan dengan B kemudian dinotkan, hasilnya adalah A not plus B not. Jadi yang tadinya di sininya A dikalikan dulu dengan B atau di N-kan dulu dengan B, nah baru dinotkan. Nah, dia ekuivalen atau sama dengan A not. Jadi A-nya ini dinotkan dulu, beda ya. A sama B dinotkan dengan A dinotkan dulu plus B dinotkan. Nah, begitu pula yang ini, NOR. Dia A plus B atau A or B dinotkan sama dengan A not dikali B not. Nah, ini gimana bisa kita buktikan dari truth table-nya. Sini ada A, kemudian di sini ada B. Kita buat ya truth table-nya. Kemudian di sini nanti ada A not. Kita buat A not-nya dulu. Kemudian di sini ada B not. Nah,
Sini kita buat, karena di sini ada 2 inputan A sama B, kita buat kombinasi, berarti ada 4 kombinasi. 01, 01, ini 00, 1, 1. Ini ya. Dia ada 4 kombinasi, 00, 01, 10, 11. Nah, anode dia adalah kebalikan dari A. Jadi, nilainya 0 di sini jadi 1. Sini 0 jadi 1. Ini 1 jadi 0, 1 jadi 0. Nah, B not adalah kebalikan dari B. Ini 0 jadi 1, ini 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, kita udah ketemu nih A not sama B not-nya. Nah, kita pengen buktiin teorema yang pertama, yang ini. Yang di sini. Bener gak sih? Atau, gini dulu, kita bikin dulu. A plus B dan A dikalikan B. Kita buat. Jadi yang pertama adalah OR, yang ini OR, yang ini AND. Oke, A plus B berarti A di-OR-kan dengan B. Nah, di sini 0. Selama dia ada 1, dia nilainya 1. Nah, yang A dikali B, selama dia ada 0, dia berarti nilainya 0. Sini yang terakhir 1 ya. Nah, kemudian kita bikin A dikali B dinotkan. A dikali B, kemudian kita notkan. Berarti kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini, kita notkan. 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, kita pengen buktiin nih, A dikali B kita notkan sama dengan A not plus B not. A not plus B not. Apakah benar? Nah, kita lihat. Di sini A not ditambah B not di-OR-kan ya, kalau kayak gini ya. Tapi yang sudah dinotkan, yang A sama B-nya. A not yang ini, B not yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, A not plus B not di sini 1, sama 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kita bisa lihat nih, antara A dikali B dinotkan sama A not plus B not, itu ekuivalen apa enggak? Nah, kalau kita lihat dari sini, dari truth table ini, kita lihat dia ekuivalen atau nilainya sama. Jadi, antara ini sama ini nilainya sama. Ekuivalen ya. Nah, kemudian ini yang pertama, kita udah membuktikan teorema yang pertama. Kemudian kita pengen buktiin yang kedua. Kita buat yang A plus B kita notkan. A plus B kita notkan. Jadi A ditambah B dulu, di-OR-kan, baru kita notkan. Nah, mana nih A plus B? Yang ini ya, udah ada ya. A plus B 0, 1, 1, 1. Nah, kita notkan di mana? Jadi 1, 0. Karena kebalikannya dari input 0, 0. Kemudian di sini dia ada A not dikali B not. A not dikali, dinotkan dulu ya, dikali B not. Mana A not sama B not? Yang ini. A not sama B not. Nah, kita N-kan atau kita kali. Nah, kalau misalnya tadi di N-kan berarti harus ada nilai 1 baru bernilai 1. Harus semuanya nilai 1. Tapi kalau misalnya ada nilai 0, dia pasti bernilai 0. Jadi di sini 1, sini 0, sini ya, 1 sama 0, 0. 0 sama 1, 0. Karena ada nilai 0-nya. 0 dengan 0, 0. Nah, kita bisa lihat antara A plus B dinotkan dan A not dikali B not itu memiliki nilai yang sama atau ekuivalen. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat teorema De Morgan ini sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki A dikali B dinotkan itu sama dengan A not ditambah B not, atau A plus B dinotkan ini sama dengan A not dikali B not. Nah, ini saya kasih lihat bentuk lebih sederhananya seperti apa. Jadi yang untuk yang ini A A B dinotkan, ini bentuknya begini, biar lebih sederhana lagi ya. Ini begini, ini sama kayak tadi ya, ini adalah NAND. Ini adalah A, ini ada B. Ini NAND.
Nah, kalau A not plus B not. Jadi kalau misalnya kita notnya 1-1, nah bentuk titik bulatnya ini nih di depannya. Jadi di sini ada 0, sini ada 0, sini ada A, sini ada B. Baru kita OR-kan di sini. Kita OR-kan. Nah, di sini adalah outputnya. Nah, di sini begitu pula dengan NOR, yang ini kan NAND, yang ini NOR nih. Ada A, kemudian ada B, kita OR-kan, baru kita NOT-kan di sini. Jadi bentuk sederhananya, ini A, ini B. Ini adalah A ditambah B, baru kita NOT-kan. Nah, kalau misalnya yang ekuivalen adalah A dinotkan, B dikali B dinotkan. Jadi bentuknya seperti ini. Ada A, sini ada B. Kita notkan dulu di sini. Kita notkan bulat, bulat. Nah, di sini ada N, baru dikasih N. Jadi di sini adalah A not B not, seperti ini. Nah, ini teorema De Morgan. Nah, nanti ini di teorema De Morgan ini akan sering kalian temui ya untuk penyederhanaan. Misalnya untuk penyederhanaan suatu rangkaian digital atau pengen mengubah, kita pengen sesuai kriteria kita nih, kita punya apa namanya gate atau gerbang logika yang seperti ini. Nah, nanti kalian bisa ngubah dengan teorema De Morgan ini. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini gerbang logika XOR. XOR ini adalah exclusive OR. Jadi gerbang logika XOR ini bentuknya jadi terdiri dari ini kalau di sini ada 3 jenis ya. 3 jenis gerbang logika dengan 2 inputan, antara inputan A sama B. Jadi di sini ada, kalau kita bikin truth table-nya, ada A, kemudian di sini ada B. Kita buat sini ada A, sini ada B. Ini 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, coba kita di sini akan ada kalau nggak kita, ini ada 2 sih sebenarnya, ini sama aja kayak kalau kita ngelihat dari ininya ya. Yang ini kan A plus B, ini kan yang ini nih, A plus B itu yang di sini nih, A plus B ya, kita buat yang jadul ininya, A plus B. Berarti di OR-kan 0, 1, 1, 1. Nah, yang ini A dikali B dinotkan. Nah, ini nih adalah A dikali B dinotkan. Atau ini bisa juga dalam bentuk ini. Ingat teorema De Morgan yang tadi. Jadi A dikali B dinotkan, ini ya, A dikali B dinotkan sama dengan A not plus B not. A not plus B not. Jadi ini sebenarnya bentuk sama aja sih bentuknya. Atau misalnya kita bikin sini OR, nah nanti kayak gini tapi ininya di depan gitu. Kita bikin dua-duanya aja ya, biar ini A dikali B, kita bikin dulu A dikali B-nya. Ini 0, 0, 0, 1. A dikali B dinotkan itu adalah 1, 1, 1, 0. Atau A not plus B not, A not plus B not itu adalah sama 1, 1, 1, 0 di sini. Nah, kalau misalnya key ini adalah A plus B dikalikan A not plus B not. Nah, ini ya, karena di sini N. Nah, kita lihat nih, yang ini berarti yang ini A plus B dikalikan dengan yang ini. Ini 0 sama 1 di N kan ya, di N kan. 0 sama 1, selama dia ada nilai 0-nya, dia bernilai 0. 0. 1 sama 1, karena nilainya 1 semua, nilainya 1. 1 sama 1 di sini, 1. 1 sama 0, di sini nilainya 0. Nah, jadi perbedaannya antara XOR dengan OR adalah di sini, di nilai ini. Jadi kalau misalnya dia berbeda, kalau kita lihat di sini, berbeda, dia akan bernilai 1. Tapi kalau misalnya
inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 1, dia akan bernilai 0. Gitu. Nah, untuk bentuk gerbang logikanya seperti gerbang logika OR, tapi di depannya ada tambahan garis. Nah, seperti ini XOR. Nah, untuk notasinya seperti OR plus, tapi ada lingkaran di plusnya ini. Nah, ini XOR. Nah, XOR ini biasa digunakan implementasinya untuk ini ya, kriptografi. Untuk nge-encode gitu. Nge-encode. Misalnya kita pengen ada suatu uh, plain text gitu. Kita pengen plain text ini kita ubah ke apa teks yang nggak bisa dibaca. Nah, biasanya pakai XOR. Kenapa pakai XOR? Nah, kalau misalnya di kriptografi ini, XOR ini adalah satu-satunya gerbang logika yang kalau misalnya XOR ini sebagai kuncinya, kita XOR-kan kembali, kita balikan kembali. Nah, nanti dia bisa kembali ke semula. Beda dengan AND atau OR. Tuh, kalau misalnya pengen berniat, ini bisa belajar nanti di belajar kriptografi ya. Nah, jadi bedanya XOR dengan OR adalah kalau misalnya yang OR 1 sama 1 nilainya 0, 1, kalau XOR 1 sama 1 nilainya 0. Kalau misalnya kita lihat analogikan dengan rangkaian listrik yang tadi, misalnya di sini saya ada sumber daya. Nah, kemudian di sini saya punya rangkaian paralel. Dengan empat saklar. Saklar pertama dia adalah di sini A. Nah, yang di bawahnya adalah anode, jadi kebalikannya. Nah, kemudian dia saklarnya ke atas, yang ini ke bawah. Nah, kemudian di sini ada saklar lagi, 2 saklar lagi. Ini adalah saklar B. Nah, yang di bawahnya adalah saklar kebalikannya, B not. Seperti itu. Nah, ini nyambung. Kemudian di sini membentuk suatu sirkuit loop tertutup. Dan di sini ada lampu misalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, anode ini adalah kebalikan dari A. Nah, kalau misalnya saya punya nilai A, misalnya A-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan, pasti anode-nya sama dengan 1. Ya kan, di sini 0, di sini 1. B-nya sama dengan 0, kita lihat di sini B-nya 0. B not-nya masih kebalikannya, sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita punya, di sini kita kasih sumber, nah, karena di sini 1, dia nutup kan ke sini kan. Nah, nanti arusnya tuh dari sini turun, karena di sini nggak bisa, karena di sini kebuka, turun. Nah, karena dia naik ke atas, nah, di sini nilainya 0, jadi nggak bisa masuk nih. Yang ke bawah ini nggak ada, karena di sini udah ketutup, udah kehalang di sini, karena dia saklarnya off. Nah, di sini karena di sini off juga, dia nggak bisa sumbernya nggak bisa ke sini. Jadi lampunya tidak akan menyala. Nah, kalau misalnya ini tadi ya, kalau misalnya kita bikin kombinasi 0 dan 1, misalnya di sini 0, A-not-nya adalah 1 karena kebalikannya. Dan B-nya adalah 1, B-not-nya adalah 0. Nah, kalau kita lihat di sini, dia dari sini naik ke bawah. Karena di sini satu-satunya, karena dia akan menutup ya ke sini ya. Nah, yang di sini dia nggak bisa, soalnya dia kebuka, open. Saklar kebuka. Nah, dia sirkuitnya ke sini, kemudian pas naik ke atas, nah di sini karena sudah 1 nilainya ketutup, nah sirkuitnya ini bisa melewati saklar B, dan akhirnya lampunya menyala. Jadi hasilnya adalah 1. Begitu pula kalau misalnya saya ngasih di sini 1, kemudian di sini 0, di sini kebalikannya ya, di sini 0, di sini 1. Nah, saklarnya naik, dia nggak mungkin ke A, karena nggak mungkin ke bawah, karena anode-nya adalah 0, dia pasti ke atas. Nilai A adalah 1. Nah, dia nutup nih saklarnya. Dia ke bawah. Nah, karena di sini nilainya 1 juga, dia nutup juga. Akhirnya dia bisa menyalakan lampu di sini. Nah, kalau misalnya yang terakhir, kombinasi terakhir, A-nya bernilai 1, pasti anode-nya bernilai 0. Di sini B-nya bernilai 1, pasti B not-nya bernilai 0. Ini ya. Kita naik sumbernya, kemudian di sini nilai 1, berarti dia ke atas, nggak mungkin ke bawah. Ke atas, nah terus dia turun.
Nah, lihat nih, wah di sini saklarnya kebuka, nggak bisa lewat sumber arusnya. Nah, di sini berarti lampunya dia tidak akan menyala. Nah, mungkin sekian apa namanya presentasi pada minggu ini, materi pada minggu ini. Jadi ini saya memperkenalkan gerbang-gerbang logika dasar. Nah, nanti gerbang logika dasar ini akan menjadi gerbang logika apa kombinasi. Entah itu nanti membentuk gerbang logika kombinasi biasa atau gerbang logika kombinasi yang sekuensial gitu. Jadi outputnya akan menjadi input kembali gitu. Nah, nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang aljabar boolean. Sifat-sifat aljabar boolean itu apa saja. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.